Baik, perkenalkan nama saya Sheila dari kelas MJ101. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai perubahan teknologi di lingkungan sekitar, di sekitaran toko retail, yaitu adalah transformasi digital dalam Internet of Things dan pembayaran digital. Pembahasan transformasi digital telah berkembang pesat menanggapi tantangan ini baru saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar telah menyesuaikan perilaku mereka di lapangan. Transformasi digital adalah suatu keharusan bagi retail yang ingin tetap kompetitif dan berkelanjutan di era saat ini, dengan efisiensi operasional sebagai salah satu hasil utamanya. Nah, penerapan IoT memungkinkan perangkatan objek untuk terhubung secara langsung dan memberikan kemampuan untuk memantau dan mengelola proses logistik dan inventaris secara real-time. Nah, sebagai salah satu contohnya, itu berupa aplikasi. Aplikasi ini merupakan penerapan dari IoTings, di mana biasanya di sekitaran toko retail, pemilik akan memesan barang kepada salesman. Tapi kini mereka bisa melakukannya melalui sebuah aplikasi. Sebagai contoh, ini adalah penerapan order customer, di mana biasanya aplikasi ini umumnya digunakan untuk pemesanan barang. Kini bisa melakukan pelacakan penjualan, analisis data, dan bisa melakukan pengecekan pengiriman barang. Nah, kemudian ini contoh yang kedua ini sebenarnya sama saja, karena memang tujuannya untuk pemesanan barang. Ini adalah aplikasi depo bangunan online. Yang membedakan dengan aplikasi sebelumnya adalah aplikasi ini dia menggait beberapa merek-merek. Sedangkan aplikasi yang sebelumnya itu adalah aplikasi milik merek itu sendiri. Nah, DBO ini sudah berdiri sejak tahun 2014, ya kan, dan menggait banyak perusahaan retail sebagai metode pemesanan mereka. Ini adalah aplikasi yang ketiga, itu adalah Mitra 1000S. Adalah aplikasi khusus yang menghubungkan toko bangunan dengan produk-produk dari brand bahan bangunan terkemuka sebagai solusi untuk melengkapi stok toko bahan bangunan Anda dengan mudah, murah, aman, lengkap, dan terpercaya. Nah, kemudian yang keempat ada aplikasi Nippon Customer Connect. Nippon Paint Customer Connect adalah aplikasi yang dibuat khusus untuk pelanggan Nippon Paint, di mana pelanggan dapat mengakses informasi kapan dan di mana saja, lacak status pengiriman, dan periksa informasi tagihan dengan data yang hampir real time. Nah, di sini adalah analisis yang sudah dilakukan dari keempat contoh aplikasi sebelumnya. Yang pertama, keempat aplikasi tersebut memberi kemudahan. Sebagai contoh, salesman yang biasanya datang untuk menawarkan produk, mereka akan memberikan katalog barang, kartu nama, itu dalam bentuk fisik. Namun kini mereka biasanya meninggalkan katalog barang itu dalam bentuk soft file atau PDF dan hanya memberikan nomor telepon sebagai ganti kartu nama. Nah, ini tentu saja akan meringankan beban salesman untuk tidak selalu membawa barang fisik di tasnya. Nah, perubahan teknologi yang ini memberi kemudahan di mana customer dan pemilik customer dan salesman akan dengan mudah mengakses aplikasi. Kemudian ada histori pesanan, di mana ini memungkinkan pemilik toko untuk mengecek kembali barang yang sudah selesai dipesan atau baru saja dipesan. Nah, hal ini membantu pemilik toko untuk melakukan analisis penjualan atau ketika ingin mengajukan pengembalian barang atau retur. Nah, untuk histori pesanan ini hanya terdapat eh, kurang lebih terdapat di keempat aplikasi sebelumnya. Kemudian ya, histori pesanan, pelayanan pesanan, fitur yang hampir sama seperti histori pesanan. Yang membedakan mungkin di sini adalah pelacakan pesanan yang dimaksud adalah dari proses kita memesan,
sampai proses input, kemudian proses logistik. Nah, untuk pelacakan pesanan ini hanya terdapat pada aplikasi Propan Order Customer, Nippon Customer Connect, dan Mitra 1000S. Kemudian keakuratan data ini dimiliki hampir keempat aplikasi sebelumnya, yang dimana aplikasi tersebut menampilkan data produk, promo, atau diskon itu dengan jelas, yang dimana ini juga memberi kemudahan. Karena sebelumnya biasanya salesman itu memberikan lembaran berisi promosi atau diskon, namun kini customer atau pemilik toko dapat melihat langsung melalui aplikasi, yang dimana eh, berupa poster itu sangat mudah ditemui. Kemudian ada fitur pembayaran. Dari keempat aplikasi yang saya sebutkan, baru satu aplikasi saja yang menyediakan fitur pembayaran via online, ya. Itu merupakan Mitra 1000S. Nah, fitur pembayaran ini juga dia bermacam-macam, via Tempo atau secara tunai cash. Kemudian fitur poin dan reward. Fitur poin dan reward sekaligus menarik minat customer atau pemilik toko untuk membeli barang lebih dari umumnya demi mendapatkan poin. Kemudian ada fitur dukungan pelanggan. Fitur ini tidak hanya sebagai bentuk feedback, tapi juga sebagai fitur pembantu seperti customer service. Nah, yang kedua, perubahan teknologinya itu adalah transisi dari penggunaan uang tunai cash atau tunai. Nah, kemajuan teknologi di era modern ini memiliki dampak signifikan terhadap cara hidup individu, terutama dalam konteks pembayaran. Awalnya uang tunai menjadi salah satu bentuk pembayaran yang mendominasi, tapi kini telah bertransformasi menjadi sistem pembayaran elektronik seperti e-money. Tujuan utama dari penggunaan elektronik adalah untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam proses transaksi antara konsumen dan penjual tanpa memerlukan penggunaan uang tunai. Nah, salah satu perubahan teknologi yang dirasakan pada toko retail itu adalah penggunaan mesin EDC, yang sebelumnya biasanya menggunakan tunai, kini eh, menggunakan EDC, mesin yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan sarana transaksi yang bergunakan dengan cara memasukkan atau menggeserkan kartu debit atau kredit di berbagai bank, termasuk antar bank, QRIS, serta dilengkapi dengan beragam fasilitas pembayaran lainnya dan terkoneksi secara real time. Nah, analisisnya, peningkatan pendapatan. Perubahan teknologi ini sangat berdampak positif, tentu saja. Ini dapat meningkatkan pendapatan, di mana masyarakat yang terus beradaptasi dengan perubahan, dan mulai banyak konsumen yang memilih melakukan pembayaran secara non-tunai, dan ini mendorong konsumen untuk bertransaksi pada toko yang melayani secara non-tunai. Kemudian ada keamanan, di mana perubahan teknologi membawa dampak positif pada toko retail yang umumnya masih menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran utama. Nah, salah satu contohnya adalah dengan meminimalisir transaksi uang palsu, dan transaksi dapat dengan mudah terlacak atau bisa dilihat kembali historinya, serta mereka menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Kemudian ada peningkatan reputasi atau branding, yang eh, ini di mana toko yang memiliki metode pembayaran lengkap akan meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja. Kemudian tantangannya, penggunaan mesin EDC ini juga rentan terkena loss connection apabila jaringan tidak memadai. Penerapan biaya admin bagi pemilik bank berbeda juga menjadi hal yang sensitif bagi konsumen yang
tak jarang membuatnya enggan menggunakan mesin EDC. E-money, M-banking juga merupakan salah satu perubahan teknologi. Ya ampun, itu udah terjadi sudah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal yang tidak mengenakan, saya ucapkan sekian dan terima kasih.